Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, namaku Zafar Maidia, tim 20021030307. Saya di sini akan menjelaskan tentang observasi fenomena alam yang berjudul banjir. Saya akan menjelaskan sedikit tentang fenomena alam banjir di daerah saya, yaitu tepatnya di Desa Kedung Boto, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan. Banjir di desa ini disebabkan oleh meluapnya Sungai Kedung Boto di daerah tersebut. Meluap diartikan kelebihan air yang ditampung di dalam sungai tersebut, sehingga air hujan yang tidak tertampung di sungai itu masuk di sekitar rumah warga. Terkadang warga sering mengalami gangguan kesehatan seperti penyakit kulit, batuk, pilek, dan gatal-gatal. Di Desa Kedung Boto ini terkenal sering didatangi banjir. Desa Kedung Boto terakhir kali mengalami bencana banjir pada tahun 2016 sampai 2019 hingga 2020 juga. Pada tahun tersebut, banjir di desa ini menyebabkan tidak banyak kerugian, karena sebagian dari desa ini terkena banjir. Terdapat beberapa wilayah yang sering banjir antara lain Kalianyar, Kalikunting, dan Kedumbandan. Beberapa orang terkadang mengungsi, ada yang tetap di rumah, ada yang pindah ke tempat yang lebih aman. Penyebab banjir yang melanda di desa ini akibat dari kondisi hulu sungai yang tidak mampu meresap air begitu cepat dan terhambat oleh sisa-sisa sampah yang ada di sungai tersebut. Daerah hulu sungai yang mengaliri Desa Kedung Boto diantaranya berasal dari daerah Pogar. Perubahan lahan terbuka menjadi permukiman di Desa Kedung Boto dan sekitarnya, menyebabkan kurangnya wilayah resapan air. Kondisi tersebut dengan banyaknya sampah yang di sepanjang aliran sungai. Untuk mengatasi bencana banjir yang terus melanda di desa ini, solusi yang dapat dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat adalah pengerukan sungai di Desa Kedung Boto dan meremajakan aliran sungai serta menjaga kebersihan sungai agar tidak terjadi banjir. Saya akan memasukkan fenomena alam banjir ke dalam konsep-konsep geografi. Yang pertama, kajian geografi. Terdapat 5 macam kajian geografi. Yang pertama, kajian geografi menggunakan pendekatan ekologi. Yang kedua, kajian geografi menggunakan pendekatan keruangan. Yang ketiga, kajian geografi menggunakan pendekatan regional. Yang keempat, kajian geografi berdasarkan aspek kesehatan. Yang kelima, kajian geografi berdasarkan aspek kerugian dan keuntungan. Saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu kajian geografi menggunakan pendekatan ekologi. Penyebab banjir yang melanda di desa ini akibat dari kondisi hulu sungai yang tidak mampu meresap air begitu cepat dan terhambat oleh sisa-sisa sampah yang ada di sungai tersebut. Daerah hulu sungai yang mengaliri Desa Kedung Boto diantaranya berasal dari daerah Pogar. Perubahan lahan terbuka menjadi permukiman di Desa Kedung Boto dan sekitarnya, yang menyebabkan kurangnya wilayah resapan air. Kondisi tersebut dengan banyaknya sampah di sepanjang aliran sungai. Yang kedua, kajian geografi menggunakan pendekatan keruangan. Di Desa Kedung Boto, harga tanah di sana lumayan murah karena tempatnya agak strategis, tapi tidak banyak permukiman hingga saat ini. Karena di daerah tersebut ada sawah-sawah para warga yang digunakan para petani untuk bekerja. Kemungkinan kecil jika tempat tersebut diratakan dengan perumahan atau dibangun sebuah perumahan atau desa. Yang ketiga, kajian geografi menggunakan pendekatan regional. Di Desa Kedung Boto ini, jika diratakan dengan rumah atau perumahan, harus mempunyai struktur tanah yang agak tinggi untuk mengantisipasi terjadinya banjir. Maka, jika mau membangun bangunan, harus dilihat dari segi karakteristik wilayahnya juga. Yang keempat, kajian geografi berdasarkan aspek kesehatan. Banyak warga di Desa Kedung Boto dan wilayah yang lain kerap mendapatkan penyakit mulai dari masalah kulit dan tenggorokan. Contoh penyakit kulit, gadas, panu, dan gatal-gatal. Untuk penyakit tenggorokan yaitu batuk dan pilek yang paling dominan. Untuk yang kelima, kajian geografi berdasarkan aspek kerugian dan keuntungan. Sedikit orang yang mengalami kerugian karena cuma beberapa wilayah yang terendam banjir.
Dan untuk keuntungan, warga di daerah setempat memanfaatkan rumah mereka yang terendam banjir dan memancing tanpa pergi ke kolam ikan untuk memancing. Hal ini dimanfaatkan sebagian warga masyarakat Desa Kedung Boto. Untuk yang prinsip geografi, ada 4 macam prinsip geografi di sini. Yang pertama, prinsip geografi menggunakan prinsip distribusi. Yang kedua, prinsip geografi menggunakan prinsip interrelasi. Yang ketiga, prinsip geografi menggunakan prinsip deskripsi. Yang keempat, prinsip geografi menggunakan prinsip korologi. Saya akan menjelaskan prinsip yang pertama, yaitu prinsip geografi menggunakan prinsip distribusi. Di Desa Kedung Boto ini, persebaran lokasi dikatakan tidak merata karena wilayah terkena banjir hanya sebagian. Terdapat beberapa wilayah yang sering banjir, antara lain Kalianyar, Kalikunting, dan Kedung Bandan. Yang kedua, prinsip geografi menggunakan prinsip interrelasi. Mayoritas warga setempat bekerja sebagai nelayan dan berdagang ikan, karena tempatnya dekat dengan laut dan juga bertani. Maka pencaharian masyarakat sekitar tersebut nelayan, berdagang, dan bertani. Untuk yang ketiga, prinsip geografi menggunakan prinsip deskripsi. Banjir merendam kurang lebih 3 wilayah. 2. Mayoritas di desa ini kebanyakan kaum buruh dan juga yang bekerja seperti pabrik dan pengusaha humid. Yang keempat, prinsip geografi menggunakan prinsip korologi. Jadi, penyebab banjir yang melanda desa ini akibat dari kondisi hulu sungai yang tidak mampu meresap air begitu cepat dan terhambat oleh sisa-sisa sampah yang ada di sungai. Yang kedua, banyak warga di desa Kedung Boto dan wilayah yang lain kerap mendapatkan penyakit kulit. Yang ketiga, di Desa Kedung Boto ini persebaran lokasi dikatakan tidak merata. Yang keempat, dan banjir juga merendam kurang lebih 3 wilayah. Yang kelima, mayoritas di desa kebanyakan kaum buruh dan pengusaha humid. Terdapat konsep geografi yang terdiri dari 5 macam konsep geografi. Yang pertama, kajian geografi menggunakan konsep pola. Yang kedua, kajian geografi menggunakan konsep geomorfologi. Yang ketiga, kajian geografi menggunakan konsep interaksi dan interdependensi. Yang keempat, kajian geografi menggunakan konsep diferensiasi area. Yang kelima, kajian geografi menggunakan diferensiasi keterkaitan ruang. Yang pertama, kajian geografi menggunakan konsep pola. Di desa ini, konsep pola adalah pada pembangunan permukiman, seperti pembangunan perumahan di desa tersebut, pembangunan jalan-jalan yang rusak seperti jembatan. Kedua, kajian geografi menggunakan konsep geomorfologi. Kawasan Desa Kedung Boto banjir karena dekat dengan sungai atau kawasan delta sungai yang menghubungkan laut satu sangat subur karena berada di desa floodplain yang terdiri dari tanah aluvial.